Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan kali ini gue akan bahas sebuah anime yang bisa dibilang sudah pernah hadir tapi di remake lagi. Yes, anime tersebut bernama Higurashi When They Cry atau Higurashi no Naku Koroni. Seperti apakah anime itu? Kita bahas ini dia. Check this out. Yang pertama, kita masuk ke jalan ceritanya. Anime ini menceritakan tentang Keiichi dan keluarganya yang baru saja pindah ke kota Hinamizawa, di mana kota tersebut adalah kota terpencil di sebuah pulau. Nah, awalnya semua berjalan biasa-biasa saja, hingga suatu ketika Keiichi menemukan sebuah fakta bahwa di kota tersebut pernah terjadi pembantaian, guys. Jadi dulunya sempat ada bangunan sebuah bendungan yang ingin dibuat oleh pemerintah, tapi rakyat setempat menolak hingga akhirnya terjadi sebuah kerusuhan. Dan atas kejadian itu banyak juga terjadi pembunuhan massal di tempat bendungan tersebut dibuat, guys. Dan anime ini juga memiliki genre demensia, guys ya. Jadi genre demensia itu adalah genre yang bisa membuat orang confused atau bingung, guys ya. Jadi bersiaplah kalian bingung dengan cerita anime ini yang bisa dibilang horor, creepy, dan semuanya, guys. Meskipun agak-agak kawaii sih karakternya menurut gue. Yang kedua, kita masuk ke pengkarakteran. Yang pertama ada Keiichi. Dia adalah seorang pemuda yang bisa dibilang memiliki semangat dan juga dekat dengan teman-temannya, guys ya. Dia juga sepertinya adalah pemuda yang sangat baik sekali. Kemudian ada sosok Rena. Rena ini adalah sosok yang bisa dibilang gimana, guys ya. Kadang-kadang dia itu bisa jadi cewek yang imut, kadang-kadang dia bisa jadi cewek psikopat, guys. Kemudian ada lagi Mion. Dia adalah ketua kelas dan juga ketua dari organisasi yang diikuti oleh si Keiichi. Bisa dibilang Mion ini adalah salah satu orang yang cukup penting dan nantinya akan ikut dalam pembunuhan massal, guys. Jadi anime itu nanti bisa dibilang akan saling bunuh-bunuhan, guys ya. Kemudian ada Sakoto. Dia adalah seorang anak kecil yang bisa dibilang memiliki sebuah semangat. Tapi sayangnya nantinya dia akan tewas. Spoiler alert, guys. Dan yang terakhir ada Rika. Dia adalah cewek yang sepertinya bisa berpindah dimensi atau bisa berbicara dengan dimensi yang lain, guys ya. Dan dia juga merupakan cewek yang cukup baik, tenang, dan perhatian kepada teman-temannya, guys. Kemudian ada lagi seorang kameramen, gue lupa namanya, jadi sorry guys ya, mungkin akan gue tulis di kolom komentar aja. Dan beberapa karakter lain yang belum muncul, guys ya, karena ini baru episode kedua. Dan yang terakhir kita masuk ke penilaiannya, guys ya. Bisa dibilang dari segi penilaian, anime ini memang menggambarkan horor sekali, guys ya. Jadi kalau lo nonton di episode 1, mungkin kesan awal itu kayaknya kawaii-kawaii, imut-imut, lucu-lucu, guys ya. Tapi tidak semudah itu Antonio. Ternyata anime ini benar-benar horor begitu kalian tonton di bagian akhirnya. Bahkan endingnya saja sudah mewakili betapa horornya anime ini, guys. Bahkan rumornya saat pertama kali anime ini dibuat, sempat ada sebuah case atau kasus di mana seorang gadis muda berusia 16 tahun membunuh ayahnya menggunakan kapak. Dan rumornya dia terinspirasi dari sosok bernama Reina yang tadi gue bilang, guys ya, gadis muda yang ceria dan juga bisa jadi psikopat yang di dalam anime tersebut juga membawa sebuah kapak, guys. Jadi bisa dibilang untuk dari segi horornya aja udah berasa, cuma cukup si Rena itu bawa kapak udah berasa horor, guys ya. Kemudian untuk dari segi grafisnya ya better than yang pertama kali dibuat, guys ya, otomatis ya, kan beda era, beda juga teknologi, guys ya, jadi lebih bagus. Dan yang terakhir untuk dari segi ceritanya,
Bagi kalian yang mungkin baru pertama kali nonton anime Dementia, selamat. Kalian harus siap-siap pusing untuk anime ini guys ya. Karena kalian akan dibuat confused abis-abisan sama anime ini. Seperti yang kayak tadi gue bilang guys ya, anime itu bikin kalian tuh bingung guys ya, sebingung-bingungnya. Mungkin kalau saya ada yang nanya anime apa lagi yang selain anime ini yang Dementia, ada Neon Evangelista kalau nggak salah guys ya. Itu juga bisa dibilang memiliki genre Dementia guys ya. Dan ya, jadi gua akan kasih nilai, kenapa jadi horor begini sih? Dan dari gua akan ngasih nilai sekitar 8 dulu. 8 Ren ya, 8 ya. Ya, ini samping gua ada Rena guys. Dimana anime ini memang benar gokil guys ya, dan layak untuk kalian tonton guys. Tunggu saja kelanjutan anime ini. Jangan lupa like, komen. Iya Ren, sabar Ren. Jangan lupa like, komen, and subscribe untuk gua. Dan gue ada salah-salah kata, maaf, gua pamit. Wabillahi taufiq wal hidayat. Oh, jangan lupa juga share ya ke teman-teman kalian juga ya. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.